Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan KineMaster. Di bagian interface awalnya pun, itu sudah kelihatan bahwa KineMaster ini lebih complicated, lebih rumit, lebih kompleks dibandingkan dengan InShot. Nah, kita akan langsung mulai aja, ya. Nah, di awal project untuk KineMaster langsung ditanyain, kita mau pakai rasio yang mana? Nah, kita akan pilih rasio 16:9, standar untuk YouTube. Nah, sekarang kita pilih video. Ketika kita sudah pilih video yang kita mau, ya, maka tampilannya seperti ini. Kalau di InShot tadi tampilannya terpusat di bagian bawah kalau kita menggunakan mode portrait, ya. Di bagian bawah semuanya terpusat di situ perintahnya. Nah, di KineMaster nanti akan terbagi ke dalam dua, yang satu toolbar di kiri, ya. Toolbar di kiri ini isinya untuk undo, redo, kemudian menghapus, kemudian nah ini yang di InShot nggak ada. Dia bisa fokus bermain di timeline, ini terutama untuk project-project yang lebih kompleks, ya, yang misalnya membutuhkan banyak layer. Karena di KineMaster ini kompatibel untuk atau bisa membuat berlayer-layer, berbeda dengan di InShot yang videonya tidak bisa memberi layer, videonya tidak bisa berlayer-layer, hanya layer itu hanya untuk audio, stiker, dan teks, gitu ya. Kemudian videonya sendiri tidak bisa berlayer-layer, sementara di KineMaster ini bisa. Nah, sekarang ini untuk yang di bagian kiri, ini untuk yang toolbar di bagian kiri. Isinya itu termasuk duplicate dan duplicate as layer. Duplicate as layer artinya duplikasinya menjadi layer baru. Ya, saya ulang lagi, ini yang tidak ada di InShot, ya. InShot tidak memiliki layer atau tidak menyediakan layer. Nah, kalau udah, kita akan lihat apa aja yang dipunyai oleh KineMaster, ya. Di KineMaster, kalau kita tidak sedang mengaktifkan salah satu video, kita akan melihat interface bundar, ya, berbentuk lingkaran, yang di situ ada 5 tombol utama, yaitu media, ini untuk mengambil video yang sudah direcord dan dimasukkan ke timeline. Audio, ini untuk mengambil audio, ya, mengambil audio yang sudah terrecord juga maksudnya. Nah, kemudian yang ini adalah untuk merekam gambar, ya, langsung di tengah proses pengeditan. Yang record ini sama seperti InShot yang saya demokan tadi, untuk mengambil suara atau merekam suara di tengah proses pengeditan. Biasanya untuk proses voiceover ini biasanya dipakainya. Nah, 4 tools ini rasanya tersedia atau ada pembandingnya di InShot. Nah, yang khusus menurut saya adalah, yang spesial adalah di layer ini. Di layer ini tersedia 5 subtool, ya, yang menurut saya ini sangat powerful, yang menjadi kelebihan KineMaster. Nah, di situ ada dari bawah ada handwriting, ya, ini bisa memberi coretan-coretan. Kemudian ada teks, kemudian ada stiker, kemudian ada efek dan media. Mungkin saya akan demokan beberapa. Untuk handwriting, misalnya, ya sudah begini aja, bisa dihapus, ya, bisa dihapus semua. Nah, ini kalau tadi yang ini tadi pensil, ya, tadi pensil, dan ini tentu memilih warna, ya kan. Nah, kalau ini yang untuk mengatur besarnya, ya, besarnya
brushnya dari handwriting. Nah, ini salah satu kelebihan dari KineMaster. Nah, yang berikutnya adalah teks. Bagaimana teks di sini? Nah, ini adalah tampilan teks di KineMaster, ya. Kita akan coba. Teks KineMaster. Oke. Nah, ini adalah tools-tools untuk mengedit, ya. Tools-tools untuk mengedit. Ini memberi glow, kemudian ini untuk memberi shadow, ya. Kemudian ini, nah ini yang istimewa adalah kita bisa dengan sangat mudah memberikan in animation dan out animationnya, sehingga teks bisa keluar dan masuk, iya, dengan membawa pre-animate yang sudah sering dipakai. Nah, ini juga bisa begini, ya. Ini untuk yang jadi menggunakan overall animation. Jadi ini animasi yang berjalan, animasi yang menggunakan aplikasi yang terus, ya. Nah, ini juga ada beberapa pilihan. Nah, ini kalau kurang panjang bisa kita tinggal tarik. Nah, teksnya lebih, efeknya lebih kaya memang dibandingkan dengan InShot. Teksnya memang lebih kaya dibandingkan dengan InShot. Ini, nah, ini juga banyak, ya, teksnya lebih banyak. Nah, hanya saja untuk tipografinya, memilih font dan lain-lain, ini lebih ringkas di InShot, dan juga pilihan fontnya juga menurut saya lebih bagus di InShot, ya. Nah, meskipun begitu, tapi di sini KineMaster menyediakan banyak pilihan yang bisa kita download, bisa kita pakai. Nah, ini ada font-font yang bisa kita pakai sesuai dengan selera, dan ini juga yang membuat fleksibilitas KineMaster jauh di atas InShot. Oke. Nah, oke, teks begitu dulu. Selanjutnya adalah stiker. Nah, kalau stiker ini, ya karena saya hampir tidak pernah menggunakan stiker, menurut saya sama-sama aja, ya, antara InShot dengan KineMaster. Cuma kalau kamu suka memberikan efek pada video kamu, nah ini juga sepertinya bisa berguna. Tapi kalau saya jarang pakai, nanti kalian yang suka bisa coba-coba sendiri. Tapi menurut saya ini sebanding antara InShot dengan KineMaster, karena dua-duanya menyediakan versi yang bisa di-download. Cuma memang dari segi manapun KineMaster tampaknya memang lebih kaya, ya, library-nya. Oke, kemudian ini efeknya ini juga saya belum download banyak karena memang saya juga jarang pakai untuk efeknya, efek video. Dan sekali lagi di KineMaster menyediakan banyak sekali pilihan, ya. Kita akan coba salah satu deh. Oke, kita akan coba line shift, layer effect, line shift, ya. Nah, seperti ini loh. Nah, seperti ini. Nah, keren. Ini yang membuat saya yakin
KineMaster memang kaya, cuman memang harus dieksplor lagi ya. Nah, berikutnya ini adalah yang saya katakan tadi merupakan kelebihan dari KineMaster. Jadi di sini KineMaster bisa mengedit bisa menambahkan layer video di atas sebuah video, artinya bisa bertumpuk videonya. Ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan di InShot. Oke, nah ini ketahuan ya, bisa ditumpuk begini. Nah ini merupakan kelebihan dari KineMaster, gitu ya. Dan ini bisa hingga beberapa layer loh. Nah, nih. Ini yang membuat KineMaster menjadi so powerful dibanding dengan InShot. Oke. Satu hal lagi yang menjadi kelebihan InShot. Oke, saya hapus dulu. InShot bisa membuat audionya menjadi auto master atau auto mastering ya. Ini yang membuat kualitas audio di KineMaster ini tidak bisa dikalahkan oleh InShot. Selain itu, selain auto master yang membuat suaranya menjadi lebih bersih, lebih kencang, kita juga masih bisa menambahkan volume hingga 2 kali lipat, 200%. Di InShot juga bisa menambahkan 200% volumenya, tetapi saya udah coba itu masih nggak sebagus dan sebersih yang di KineMaster. Nah, kita masuk ke kelemahannya dia sekarang. Ini yang tadi saya katakan, di KineMaster untuk mengatur warnanya atau menggrading warnanya dia mengandalkan pada filter-filter yang ada di sini. Ya. Jadi misalnya kita mau mengedit warna kuningnya aja gitu. Ini agak susah dilakukan di KineMaster. Bisa dengan bantuan aplikasi tambahan lain yang memang khusus untuk ngurusi HSL ya, hue, saturation, dan luminance-nya. Nah, jadi kita nanti hanya akan mengandalkan ini nih, template-templatenya ini. Nah, menurut saya sangat terbatas. Nah, kita akan mengandalkan itu dan kita akan tambahkan ini nanti. Nah, brightness-nya ini, nah kita akan tambahkan ini di adjustment, brightness, contrast. Yang menurut saya ini adalah menjadi titik lemah KineMaster dibandingkan dengan InShot. Di InShot jauh lebih fleksibel karena bisa mengatur per warna. Ini kita nggak bisa. Udah, terima aja seperti ini. Ya kan? Dan sialnya lagi di filter ini juga sangat terbatas. Kita nggak bisa menambahkan ini lagi ya, template lagi, hanya benar-benar terbatas. Tapi ya itu tadi akhirnya akan menjadi pilihan kita, kebutuhan kita akan banyak ada di mana. Nah dari sini saya mau memberikan konklusi bahwa menurut saya di KineMaster ini dia jauh lebih rich ya. Yang pertama dia bisa berperan atau dia bisa bekerja hampir seperti software editing yang ada di laptop atau PC. Ya, kemudian dia unggul dari sisi audio, dia unggul dari sisi layering, dia unggul dari sisi fitur gitu kan. Dia unggul dari sisi itu. Nah, kemudian apa yang menjadi keunggulan InShot? Keunggulan InShot ada di kemudahannya, handlingnya. Nah, kemudian yang terasa sekali adalah keunggulannya di color gradingnya, di pengaturan warnanya. Nah,
Sekarang tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu. Kalau saya pribadi, saya akan pakai dua-duanya, karena kadang saya membutuhkan fitur-fitur yang ada di KineMaster, tapi di lain waktu saya juga membutuhkan fitur yang ada di InShot. Nah, kebetulan saya pakai dua-duanya versi berbayar ya. Jadi ini menurut saya komparasi yang cukup fair, karena dua-duanya menggunakan versi berbayar. Harganya juga relatif sama ya, sekitar 50-an ribu per bulannya. Jadi menurut saya ini harga yang sepadan. Nah, cuma ini memang dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, jadi silakan dicoba, silakan diutak-atik sendiri. Kalau misalnya saya ada salah, silakan dikoreksi. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari Paman Aan.